datang ke saya minta waktu curhat lama, nggak pernah jomblo, yang rekeningnya cuma 300.000. Jarang yang datang minta solusi, yang cerita panjang masalahnya kayak ular gak jelas kemana. Itu rata-rata orang kaya, punya mobil mewah, rumahnya banyak, jabatannya tinggi, direktur, CEO, wah, semua media punya. Tapi kalau cerita masalah, saya bilang berapa masalah tak Pak? Kita bilang satu, iya tapi tak kai-kai ini semua Ustaz. Subhanallah. Kita bilang satu yang mau dicerita, kita bilang sebentar. Ya, apalagi kalau sudah di Jakarta kita, oh ya Allah, itu waktu habis untuk itu. Dengarkan orang cerita. Ya, dari mana saya mulai ini Ustaz? Nah, kalau dia sudah bilang begitu, Pak, jangki panjang-panjang, tidak banyak waktuku. Ya. Jangki panjang-panjang Bu, tidak banyak waktuku. To the point, apa masalah tak? Ya. Ada yang cegat habis kajian, tabligh akbar seperti dicegat saya. Ustaz minta tolong waktu 5 menit saja Ustaz, saya mau cerita. Pas duduk maka dia bilang 5 menit. Dia cerita, saya lihat mi jam, kode mi. Tidak dia berhenti. Tak kalanya saya langsung kasih bincang, tabe Pak. Tabe Bu. 10 menit bagi cerita. Apa masalah tak? Nah, subhanallah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kejadian ini berulang. Profesi saya ini ustaz, dai, pendakwah. Ya. Sekaligus saya pengusaha tentu. Tapi orang yang datang cerita ke saya ini banyak, teman-teman. Ya. Paling enak itu kalau datang yang punya masalah jomblo. Apa dia bilang? Ustaz, doakan Kak dapat jodoh. Selesai tahu. Ada yang lain. Karena bagi jomblo prestasi terbesar bisa menikah. Yang mana Kak jomblo di sini masih banyak? Coba angkat tangan yang jomblo. Masih banyak. Woi Bu, jangan kita angkat tangan kita Bu. Banyak ya? Subhanallah. Banyak cewek-cewek jomblo hati di sini. Insya Allah. Kenapa kalian belum menikah para akhwat? Gampang jawabannya. Tahu kenapa? Karena mahal uang paneu. Serius. Coba turunkan sedikit. Bisa nggak uang panai itu turun sedikit? Bisa. Berapa? Dari 100 jadi 200. Biasanya ibunya mau ji Ustaz, tak apa-apa Ustaz, 30 juta mau Ustaz, Masya Allah. Anaknya bilang, yang mau dinikahi ini bilang, tak apa-apa Ustaz, kalau mama saya sudah setuju, tak apa-apa. Datang tantenya, la ilaha illallah. Kenapa saya tahu Bu? Pernah saya teman yang gotaku melamar. Wallahi, selesai meki, datang gerombolan tantenya. Tapi Pak Ustaz, muncul miloganya. Tapi Pak Ustaz, mati. Begini jantung saya. Berapa minin yang minta tantenya? Betul. Ada biasa di kami tuh uang pintu, uang buka pintu. Demi Allah, dia bilang bawa, dia bilang begitu. Bingung saya Pak. Terlalu lama saya di luar negeri. Apa itu uang buka pintu? Tidak paham. Awalnya saya tidak paham. 2017, Masya Allah, lamanya itu kejadian. Temani orang menikah, melamar. Ada itu Ustaz di kami itu namanya uang buka pintu. Saya bilang, adakah pintu dibuka bayar? Subhanallah. Ada gak itu istilah gitu? Pernah dengar Ki? Tanya. Ada toh? Ada Bu. Adat memang itu. Bugis atau Makassar itu? Anak-anak ke Jawa mau kok. Tahu jam pokok paksa sudah nih. Kodong. Kasihan kalian kamu semua. Tapi bagaimana nih?
pintu, uang tutupnya lagi saya. Subhanallah. Masya Allah. Bapak Ibu perhatikan gitu. Nah, lihat. Sukses standarnya susah, Bu. Percaya, nggak bisa sama standar sukses kita. Bahkan kalau yang memberikan standar itu sahabat dengan sahabatnya, nggak sama. Bahkan kalau kakak dengan adiknya, ditanya standar suksesnya, beda. Standar bahagia, beda. Standar sukses, standar bahagia susah dikasih sama. Coba antara ibu ini dengan ibu ini, nggak mungkin sama standar suksesnya. Tanya, apa sukses menurut ibu? Nggak mungkin. Ya. Karena sukses itu selalu urusan duniawi. Tapi naik level. Jadi najah, dalam bahasa Arab tuh najahun itu sukses. Ma'an najah, semoga sukses. Naik level dia ke sa'adah. As-sa'adah itu bahagia. Kalau bahagia nasa. Apa itu nasa? Pasti nih. Jelas. Bahagia ki, bahagia kah? Apa yang membuat kita bahagia? Istri sehat, anak sehat, orang tua sehat. Oh bahagia. Banyak orang sama standar bahagianya. Sukses masih sedikit orang yang sama. Bahagia banyak orang yang sama. Ditanya apa standar bahagia? Punya rumah baik-baik, tidur nyaman, ada anak bisa sekolah, suami punya kerjaan, bahagia standarnya mayoritas sama. Tapi kita selalu bingung dengan kebahagiaan itu, karena ada namanya bahagia yang pencitraan. Ini kisah nyata sekali nih. Di warung kopi di Makassar, habis goes saya sama Ustaz Dasat. Terus kita ngopi lah, kalau saya nggak salah di Deng Anas atau di Koheng, lupa saya waktu itu. Kodong, kasihannya itu Akhwat. Bisakah kalian maju sedikit? Ini proyektor matikan nih. Iya, tidak ada juga guna-gunanya dia di sini. Nah, ada orangnya di sini. Ini standar bahagia. Ada aslinya kau lihat gambarnya. Aneh-aneh toh. Lebih bagus. Bagaimana Bu? Kita kasih saya almas dulu ini Bu. Masya Allah. Terharu sekali kamu kita. Orange lagi nih. Panggilkan saya dulu, store manajernya itu. Iya, suruh bawakan di sini. Iya. Kemudian pulpennya juga orange Bu, masya Allah. Harus dikasih Ibu ini. Ya, maju kita sedikit dulu. Kasih Anamina ya. Memang akhwat selalu lebih banyak ya. Iya, banyak memang ibu-ibu memang Pak. Iya. Zul, suruh bawa 10 almas ya. Nasi kebuli sama ayam nah. Yakin. Ya maju ke Ibu. Ya. Nah, akhwat silakan masuk. Ya. Ya, Bibi, Assalamualaikum. Naik ya, bawa naik nasi kebuli dengan ayam, bawa naik 20 ke atas, 20. Nah, oke. Iya. Ya, enggak usah. Ya, oke. Ya. Baik, lanjut ya. Oke, fokus. Kemudian ada orang turun dari Alphard. Ya. Pas orang ini turun, salah satu yang ada di meja itu bilang begini, kan kita lagi rame-rame. Weh, Alphard baru, masya Allah. Kata yang di meja ini saya dengar. Langsung kayak tidak bisa tertelan
saya itu, saya lagi nyeruput kopi, langsung dia bilang itu Alphard beli nih, susah pajaknya dibayar. Saya bilang Masya Allah. Duduklah orang itu, ditanya berapa pajaknya, dia bilang 25 juta 1 tahun. 2 tahun